Setelah banjir bandang membawa gelondongan kayu menghantam Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, Sumatera Utara, mulai terungkap kisah-kisah penyintas yang nyaris tak masuk akal. Dari nenek 71 tahun hingga keluarga dengan kepala rumah tangga yang lumpuh, semua menggambarkan satu hal. Bencana ini jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari sekadar luapan air. Sri Syawal Tarihoran bertahan dari amukan gelondongan kayu. Sri Syawal Tarihoran, 71, warga Kelurahan Lopian, Kecamatan Badirik, masih terlihat gemetar saat menceritakan detik-detik rumahnya dihantam banjir bandang yang membawa gelondongan kayu berukuran besar. Ia mengatakan bahwa awalnya hanya melihat air masuk rumah, tetapi beberapa menit kemudian air berubah menjadi arus kuat bercampur lumpur dan gelondongan kayu. Kayu-kayu keras berbagai ukuran kini turut memenuhi halaman belakang rumahnya. Sri, yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang makanan, tampak kelelahan. Ia mengaku hanya mampu menyelamatkan pakaian yang sedang dipakai saat itu, sementara seluruh barang, mulai dari elektronik hingga stok beras, hanyut di bawah arus. Sri menuturkan bahwa ia dan anaknya hanya punya waktu beberapa detik untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi sebelum air setinggi leher mengepung mereka. Ia menganggap keselamatannya sebagai sebuah keajaiban dan kini menumpang sementara di rumah keluarga. Setelah 10 hari berlalu, Sri masih menunggu bantuan pemerintah karena lumpur dan gelondongan kayu yang menumpuk membuat warga sulit kembali beraktivitas. Miss Riani Lubis menyelamatkan suami lumpuh dengan mengangkatnya ke bak air 3 meter. Kisah lain datang dari Miss Riani Lubis, warga Kelurahan Lopian yang rumah papan miliknya rata dengan tanah setelah dihantam kayu gelondongan. Yang membuat kisahnya mengguncang adalah situasi keluarganya. Suaminya dalam kondisi lumpuh, sementara banjir datang dalam hitungan detik. Miss Riani menceritakan bahwa saat air bercampur kayu gelondongan masuk ke rumah, ia dan anak lelakinya terpaksa mendorong kursi roda suaminya ke bagian belakang rumah, tepat di atas bak penampungan air setinggi 3 meter. Ia mengakui bahwa mengangkat suaminya ke atas bak bukanlah sesuatu yang mungkin dilakukan dalam kondisi normal, tetapi situasi darurat membuatnya melakukan hal mustahil. Mereka bertahan di atas bak itu selama 6 jam, dikepung arus lumpur dan kayu gelondongan, tanpa tahu apakah masih akan hidup. Setelah air mulai surut sedikit, sekitar 8 warga akhirnya datang membantu menurunkan mereka. 10 hari minum air hujan, hidup tanpa listrik. Setelah selamat, penderitaan Miss Riani belum berakhir. Ia mengatakan bahwa sudah 10 hari keluarga dan ratusan warga lain hidup tanpa air bersih dan listrik. Untuk minum, mereka menampung air hujan lalu merebusnya dengan kayu bakar. Pemerintah belum memberikan suplai air bersih hingga hari ke-10 pasca bencana. Untuk makan, mereka mengandalkan dapur umum. Itu pun hanya 2 kali sehari dan seringkali hanya berupa nasi putih. Banyak warga harus makan mie instan karena stok lauk sangat terbatas. Miss Riani mengaku tidak meminta hal berlebihan. Ia hanya berharap pemerintah segera mengirim bantuan berupa air bersih, sembako, dan alat berat untuk menyingkirkan lumpur mengeras serta gelondongan kayu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.